mendadak memantau jalur mudik melalui jalur darat ya, sepeda motor dan mobil kendaraan roda 4 ya, banyak sekali yang melintas. Gitu. Kalau misalkan abang kakak bisa lihat ya, didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, motor mudik ya. Jadi hati-hati buat para moms, para abang kakak ingin mudik ya, hati-hati di perjalanan ketika lelah ya, agar beristirahat sejenak ya, jangan sampai ketika mudik ya terjadi kenapa-kenapa, sayang tidak bisa ketemu sama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Hati-hati di mana aja posisi tempat istirahat ya, kita harus tahu. Dan juga hati-hati, banyak juga yang memanfaatkan momen ya, jadi jangan sampai terjadi sesuatu. Oke, mudik 2022 Lebaran sebentar lagi, tinggal menghitung hari ya, lebih kurang 2 hari lagi ya. Pada ramai yang nantinya juga kita akan mudik ya, tapi kita tidak menggunakan jalur darat ya, kita akan mudik bersama keluarga ya. Ada Raihan, ada Mama Raihan ke kota kampung halaman di negeri seberang, yaitu Medan ya. Nanti kita akan mudik ya bersama keluarga gitu, karena sudah hampir sejak pandemi ya, ketika momen lebaran kita tidak mudik ke Medan. Jadi pas momen saat ini kita bisa mudik, insya Allah kita akan mudik ke sana ya gitu. Oke, hati-hati buat pemudik ya di perjalanannya, perbekalannya ya, jangan sampai terjadi kenapa-kenapa. Oke. Ya, ini kita lagi coba inspeksi yang searah ya, yang menuju Bekasi ya, yang nantinya jalur para orang-orang mudik ya. Kalau kita lihat ya, intensitas atau volume kendaraan baik itu roda 2, roda 4 ya, itu banyak sekali menggunakan jalan di Kalimalang ini ya. Ini malam tanggal 29 April 2022 ya. Untuk volume kendaraan begitu banyak ya, baik itu motor maupun mobil ya, kendaraan roda 4. Jadi banyak yang memanfaatkan ya untuk mudik itu di malam hari. Kenapa? Karena agar para pemudik tidak cepat dehidrasi dan aman ya.
Kalau misalkan siang hari, walaupun ada juga yang siang hari mudik, tapi lebih banyaknya itu di malam hari, dan itu mereka mudik itu ya saling sapa, yang awalnya tidak kenal ya menjadi kenal kalau dilihat gitu ya. Jadi sehingga mereka rombongan ya, sehingga mereka bisa aman juga ya, tidak kenapa-kenapa di jalan, sehingga mereka juga aman satu sama yang lainnya gitu. Jadi iring-iringan pemudik di Kalimalang ini gitu. Jadi persiapan untuk mudik ya melalui jalur darat ya, pastikan kendaraan yang akan digunakan baik itu motor maupun mobil itu dalam keadaan prima ya, dalam keadaan prima ya. Satu tips buat para pemudik ya, coba ya kendaraan yang akan digunakan itu harus dalam keadaan prima ya. Lihat olinya, lihat bensinnya, terus lihat busi motornya ya, terus lihat kondisi bannya ya. Jangan sampai yang kita gunakan nanti berakibat buruk buat kita saat berkendara untuk mudik. Nah, itu ketika dari segi motornya sudah prima ya. Kedua tipsnya adalah pastikan diri kita sendiri juga dalam kondisi fit ya. Jangan sampai kita pengen mudik tapi kondisi kita tidak fit ya, malah jadi berabe, malah jadi riskan ketika kita ingin mudik menggunakan kendaraan bermotor gitu. Pastikan dulu kondisi kita itu fit gitu. Ketika tidak fit ya bisa aja diundur dulu mudiknya ya, sehari setelah atau 2 hari setelah, sampai kondisi kita benar-benar fit gitu. Minum vitamin, terus makan yang bergizi, sehingga nanti mudik sampai di kampung halaman itu benar-benar aman dan nyaman ya gitu. Tips ketiga adalah gunakan gunakan karena ini malam hari ya, gunakan pakaian-pakaian yang syarat aman ya dari angin, terus nanti hujan ya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan pakaian kita yang akan kita gunakan saat mudik ya, aman dari angin, aman dari hujan, sehingga kita tetap bisa mudik sampai kampung halaman gitu loh. Itu tips yang ketiga. Tips keempat ya, ketika mengendarai motor ya, pastikan barang bawaan kita aman lah ya, jangan sampai melebihi kapasitas dari bawaan kita sendiri. Nah, itu membuat kondisi kita tidak aman. Bisa nanti barang bawaan kita ya over capacity, bisa oglek-oglek ya, misalkan oglek-oglek ya, bisa barang itu jatuh, bisa jadi tidak seimbangnya kita, malah kita bisa kecelakaan ya terhadap apa yang kita bawa gitu. Jadi benar-benar apa yang kita bawa itu benar-benar aman dan tidak membuat mengakibatkan kita jadi masalah ketika kita mengendarai motor tersebut. Jadi benar-benar aman, terkendali. Gitu. Kemudian yang bawa orang misalkan istri atau anak ya, benar-benar harus dijaga, jangan sampai dengan perilaku kita ugal-ugalan ya, perilaku kita ugal-ugalan di jalan ya, membuat mereka menjadi tidak aman ketika mudik ya. Jadi benar-benar perilaku kita saat mudik harus dijaga, jangan
mau cepat sampai tapi kita terjadi sesuatu kepada kita, itu jangan ya. Jadi perilaku kita berkendara itu harus dijaga ya, jangan ugal-ugalan ya. Terus tip berikutnya adalah sing sabar saja ketika mudik, jangan pokoknya sabar ya. Pasti insya Allah kalau misalkan kita berhati-hati, insya Allah akan sampai juga ya di kampung halaman ya. Itu beberapa tips dari kita ya. Semoga mudik di tahun 2022 ini perdana setelah COVID ya, aman, nyaman ya, sehingga bisa berkumpul di kampung halamannya masing-masing ya. Kemudian sampai dengan nanti kembali lagi ke Jakarta ya, sehat-sehat juga ya, gitu. Cukup sekian ya inspeksi mendadak kita ya, pantau jalur mudik di Kalimalang ya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran ya, dan sampai bertemu di Ramadan berikutnya. Oke. See you next video. Raihan Wiharjuna Channel. Bye bye.